Kalau misalnya dari rumah mau ke masjid sholat zuhur, tiba-tiba di tengah jalan ya singgah minum kopi atau singgah berubah niatnya. Ya tadi dari rumah mau ke masjid mau sholat, tapi ternyata di jalan dia niatnya berubah. Ya mau pergi dulu misalnya bantu seseorang. Setelah itu baru dia ke masjid. Ini perlu diperbaharui. Niat itu diperbaharui. Kayak yang paling aman tadi ya, dan ini yang paling kuat adalah yang penting ya kita berniat ya, diusahakan sesaat sebelum sholat. Nah pertanyaannya adalah kapan niat itu harus dimunculkan? Nah, kalau madhab Maliki itu dari rumah, niat dari rumah itu bisa dipakai sholat, Ya, sebagian ya dari pendapat madhab Maliki bahwa kalau niat dari rumah mau dipakai ya sholat di masjid itu bisa. Misalnya dari rumahnya dia ke masjid mau sholat zuhur ya, berangkat dari rumahnya sampai di masjid langsung Allahu Akbar, itu boleh sah sholat zuhurnya. Dengan catatan, ada catatannya. Apa catatannya? Selama tidak ada yang merubah niatnya. Di perjalanan. Contoh, dia niatnya sholat zuhur keluar dari rumah, sampai di masjid ternyata dia mau sholat sunnah qabliyah zuhur ya, atau sampai di masjid dia mau sholat tahiyatul masjid, berarti sudah berubah niatnya. Nah selesai tahiyatul masjid mau sholat zuhur, itu harus niat ulang dalam hatinya, dimunculkan kembali, karena berubah tadi niatnya waktu datang ya. Itu dalam pendapat mazhab Maliki, dan ini yang paling luas Kalau mazhab Hanafi dengan Ahmad bin Hanbal Hanabilah rahimahumullah, itu sesaat sebelum ya, tidak boleh terlalu lama sebelum takbiratul ihram. Jadi niatnya itu nanti pas mau takbir, beberapa menit begitu ya, misalnya lagi duduk-duduk, kita sudah niat mau salat zuhur sebentar ini ya, belum iqamat tapi kita sudah di masjid, kita niatnya mau salat zuhur, itu tidak apa-apa, sudah cukup itu, langsung saja takbir. Itu mazhab Abu Hanifah dengan ya Hanabilah Ahmad bin Hanbal. Nah mazhab Syafi'i yang paling ketat itu bersamaan dengan takbir pada saat Allahu Akbar itu, atau sesaat berbarengan begitu ya, berbarengan dengan takbir, niat muncul disertai dengan Allahu Akbar. Itu madhab Syafi'i. Jadi niat itu muncul bersamaan dengan kita bertakbir, bukan bersamaan ngomong usolli, bukan. Niat muncul mau sholat apa, sholat zuhur, kita juga takbir. Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanabilah dengan Hanafiyah tadi ya, Abu Hanifah dengan Imam Ahmad, itu sebelum sholat, beberapa waktu sebelum sholat, sesaat sebelum sholat, yang penting jangan terlalu lama. Yang paling luas tadi itu adalah pendapat mazhab Maliki, boleh dari rumah niat itu selama tidak ada yang merubah niatnya. Kalau misalnya dari rumah mau ke masjid sholat zuhur, tiba-tiba di tengah jalan ya singgah minum kopi atau singgah berubah niatnya. Ya tadi dari rumah mau ke masjid mau sholat, tapi ternyata di jalan dia niatnya berubah. Ya mau pergi dulu misalnya bantu seseorang. Setelah itu baru dia ke masjid. Ini perlu diperbaharui. Niat itu diperbaharui. Kayak yang paling aman tadi ya, dan ini yang paling kuat adalah yang penting ya kita berniat ya, diusahakan sesaat sebelum sholat ya. Ini yang pertengahan ya, jangan juga tadi ya, kalau dari rumah yang selama tidak ada perubahan ya nggak ada masalah sebenarnya ya, tapi supaya lebih yakin ya, kalau bisa sesaat sebelum sholat itu dimunculkan niat, kita mau sholat apa ini. Kan ada juga kadang-kadang orang Allahu Akbar, nanti setelah Allahu Akbar baru dia bingung, ini zuhur apa asar ya. Ya. Kalau seperti ini tidak boleh. Sholatnya dianggap sholat sunnah. Mohon maaf ya.
Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, nanti setelah sholat, setelah takbir itu baru dia pikir, ini zuhur apa asar ya? Berarti dia tidak sholat zuhur dan juga dia tidak sholat asar. Terus bagaimana sholatnya Pak Ustaz? Dihitung sebagai sholat sunnah dan dia dapat pahala sunnah dan tetap harus melaksanakan sholat wajib. Jadi apakah dia harus keluar dari sholat? Ya bisa, dia assalamualaikum langsung pergi takbir lagi, perbaiki niat dulu, perjelas dulu apa niat sholatnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanyalah berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap sesuatu itu, ya, orang itu akan mendapati apa yang diniatkan. Jadi tidak bisa dia meneruskan saja begitu, kemudian tidak jelas dia sholat apa. Dan baru setelah takbir baru dia putuskan, Allahu Akbar, zuhur atau asar? Asar, kayaknya asar. Tidak boleh begitu. Ya, ini berarti sholatnya sah sholatnya, tapi turun menjadi sholat sunnah. Ya, turun jadi sholat sunnah dan dia harus sholat kembali yang wajib. Ini jelas ya. Ya, termasuk ya, misalnya salah mengambil keputusan. Dia niatnya salat zuhur, Allahu Akbar. Setelah takbir baru dia sadar bahwa dia sudah salat zuhur dan sekarang ini mestinya salat asar. Maka salatnya ini turun nilainya menjadi salat sunnah, turun niatnya tadi itu, yang tadinya niat wajib turun menjadi sunnah, berpahala juga, tapi dia harus salat asar kembali. Karena yang tadi tidak sah. Tidak sah menjadi salat asar. Sah salatnya tapi tidak sah menjadi salat asar. Dia sah cukup menjadi pahala sunnah saja. Ya, ini yang disebutkan oleh ya para ulama tentang niat itu kalau salah atau niat itu kalau berubah, niat wajib itu kalau berubah itu bisa turun menjadi sunnah. Tidak bisa niat wajib itu berpindah ke amalan wajib lain, tidak bisa. Ya, ini catatan ini. Ya, niat wajib berpindah ke wajib yang lain. Dia niatnya tadi salat zuhur awalnya ya, Allahu Akbar. Pas di tengah sholat dia berpikir kayaknya dirubah saja jadi asar. Ini tidak bisa berpindah sholat wajib ke wajib yang lain, itu nggak bisa. Yang bisa adalah yang wajib turun menjadi sunnah, itu bisa. Yang wajib turun menjadi sunnah. Ya, contoh yang lain ya, puasa. Puasa itu atau ya tidak apa-apa. Puasa wajib. Puasa wajib hari Senin, puasa nazar misalnya, dia ada nazarnya, puasa hari Senin. Dia niatkan dua, niatkan puasa nazar, dia niatkan juga puasa sunnah hari Senin. Itu tidak bisa. Tidak bisa dua niat. Karena berbeda, yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya. Maka niatnya apa? Kalau niatnya wajib, maka itu yang diterima. Ya. Kalau berubah niatnya, maka dia bisa turun tadi menjadi sunnah. Tidak bisa niatnya puasa nazar berpindah menjadi puasa qadha, puasa mengganti Ramadan, nggak bisa. Jadi puasa nazar niatnya nanti puasa nazar deh ditunda dulu. Padahal dia sudah puasa ini. Saya puasa nazar sekarang nggak ganti deh. Saya mau puasa qadha saja, qadha karena ada dulu puasa Ramadan saya. Tidak bisa. Wajib puasa nazar itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Ya, maka tidak bisa berpindah ini antara wajib ke wajib. Ya, jadi niat itu mestinya sebelum amalan itu dilakukan. Ya, jelas ini ya. Begitu juga sholat. Sholat misalnya, sholat kita masuk masjid. Ya, kita sholat ikut ke ada orang lagi apa? Ada orang yang lagi sholat di dalam ya. Kita ikut di situ sama dia. Allahu Akbar niatnya sholat zuhur. Padahal orang yang jadi imam kita itu sebenarnya lagi sholat sunnah. Ya, lagi sholat sunnah. Selesai sholat, kita sudah niat sholat zuhur tadi kan. Ternyata yang imam kita itu sholat sunnah. Selesai sholat baru kita tahu. Maka sholat zuhur kita sudah selesai. Sholat zuhur kita sudah selesai. Terus bagaimana proses? Nah, orang baru mau sholat. Ya, kalau Anda ikut sholat dan memang disunnahkan untuk ikut sholat, kalau Anda sudah ada di masjid, maka Anda ikut itu disebut sunnah. Jadi sholatnya yang kedua itu sunnah meskipun berjamaah yang banyak orang. Tidak bisa Anda mengatakan, oh tadi batal saja deh.
ya tadi dianggap sunnah saja, yang ini yang sekarang yang wajib. Nggak bisa begitu, ya. Yang tadi kan sudah kita niatkan sholat wajib. Ya, saya ini terlambat datang ke masjid misalnya. Ada satu orang lagi sholat. Saya kira sholat zuhur sudah selesai. Karena orang ini sudah berpencar-pencar kan. Akhirnya saya ikutlah sama orang itu sholat zuhur. Niat saya sholat wajib. Allahu Akbar. Ternyata yang saya ikuti itu lagi sholat sunnah. Teruskan saja. Ya, diteruskan misalnya. Nanti setelah sholat baru sadar. Setelah sholat baru sadar bahwa orang ini sholat sunnah. Ya. Orang ini sholat sunnah, berarti kita dianggap sudah selesai sholat zuhur. Tiba-tiba qamat, ya, ada qamatis salat, ada qamatis salat. Oh, terus bagaimana ini? Nah, saya sudah sholat zuhur tadi. Ya, ikut saja sholat, tapi hukumnya tinggal sunnah saja. Karena yang pertama itulah yang dihitung sebagai wajib. Nah, bagaimana kalau di pertengahan kita sadar, Pak Ustaz? Pertengahan sholat kita sadar bahwa ternyata imam kita ini sholat sunnah, maka boleh niatnya turun. Nah, ini boleh dalam sholat itu. Boleh dibatalkan, saya niatnya sunnah saja. Ya, saya niatnya sunnah saja. Karena dia dari yang wajib, dia mau turunkan ke yang sunnah itu boleh. Tapi yang wajib pindah ke wajib yang lain itu tidak boleh. Jelas ini ya? Ya, begitu juga kalau misalnya ada orang yang kita yang imam, bagaimana? Ya, boleh nggak kita ini mengimami orang, padahal ya kita lagi sholat sunnah. Begitu kan? Ini kan sudah selesai orang salat zuhur, kita lagi salat sunnah. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang terlambat ikut kita, menjadikan kita imam. Bolehkah imam salat sunnah mengimami orang yang salat wajib? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya, kata Nabi SAW. Selama itu ada contohnya. Tidak juga semuanya harus berdasarkan niat, harus sesuai contoh Nabi. Mana contohnya? Di zaman sahabat, ya, itu ada sahabat yang belum balik mengimami sahabat yang sudah balik. Sedangkan sholatnya sahabat yang belum balik itu dihukumi sunnah. Sholatnya orang yang belum balik itu dihukumi sunnah. Dan orang yang sholat di belakang sahabat tersebut sholatnya wajib. Dan Nabi mau membenarkan itu. Boleh berarti orang yang salat sunnah mengimami salat wajib. Karena terjadi di zaman sahabat. Para sahabat banyak yang muda-muda itu mengimami orang yang sudah balik, padahal dia belum balik. Nah, orang yang belum balik itu hukum salatnya sunnah. Sedangkan orang yang di belakangnya salat wajib. Berarti kata para ulama boleh orang yang salat sunnah mengimami salat wajib. Jadi berbeda antara niat imam dengan makmum boleh. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan begini. Ada sahabat terlambat sholat, terlambat datang. Nabi dengan sahabat lain sudah selesai sholat. Kemudian Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah dengannya? Ini kan ada satu orang terlambat, ya. Kita sudah selesai sholat ini. Nabi sudah selesai sholat. Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bersedekah dengannya? Bersedekah kepadanya. Ya, maka berdirilah salah seorang sahabat menemani orang itu sholat. Sahabat itu sholat 2 kali berarti. Dia sholat sama Nabi, kemudian sholat lagi dengan temannya itu. Nah, sholatnya dia bersama temannya itu sunnah. Berarti yang tadi itu datang sholat wajib, dia yang ikut itu sholat sunnah. Berarti berbeda antara niatnya imam dengan makmum. Disitulah para ulama mengatakan boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Ya. Dan itu yang tidak bisa dibantahkan oleh orang yang mengucapkan usolli. Usolli itu susah, Pak. Kalau kita misalnya ya, kita jadi imam, kita sholat sendiri. Tadi kan usolli, ya, sunnata misalnya sunnata zuhri, ya, raka'ataini mustaqbilal qiblah, ya, adaan lillahi ta'ala, kan sendiri dia kan. Tiba-tiba ada orang di belakangnya pukul pundaknya jadi imam. Terus bagaimana caranya dirubah tadi itu? Nah, sudah terlanjur adaan lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita berubah jadi imam. Makanya jangan heran ada orang yang pas dijadikan imam dia bilang, mundur katanya mundur. Pernah lihat begitu? Dia kan lagi sholat sendiri ya. Terus tiba-tiba kita mau jadikan dia imam. Kemudian dia kasih kode. Mundur. Maksudnya jangan ikut sama saya. Saya ini lagi sholat sunnah begitu ya. Ini tidak benar.
Tidak ada. Dia kalau Anda sholat sunnah, ini ikut sholat wajib, nggak ada masalah. Ini gara-gara usollinya tadi itu. Gara-gara usollinya tadi. Jadi sudah terlanjur dia usolli. Ada alillahi ta'ala, kemudian ada orang menjadikan dia makmum. Nah, bagaimana merubahnya? Ada alillahi ta'ala menjadi adaan imaman lillahi ta'ala. Ya kan susah. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Kita misalnya kita dari jadi sholat jadi makmum berubah jadi imam, bisa begitu? Bisa. Misalnya kita masbuk ya, kita kan niatnya apa? Makmum. Selesai sholat, tiba-tiba meskipun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa boleh masbuk datang orang berikutnya. Ada yang masbuk kan? Ada orang yang memang terlambat full, tidak ada dia dapat. Ada yang sementara masbuk. Nah, dia jadikan itu imam. Ikut di situ. Ya. Nah, bagaimana merubah niatnya tadi? Yang sudah, kalau dia katakan sudah adaan makmuman lillahi ta'ala, bagaimana merubahnya jadi adaan imam? Tidak bisa kan? Jadi tidak perlu dibuat-buat. Ini jelas ya, bahwa mengucapkan usolli itu ya, itu hanya memberat-beratkan umat dan menjadikan ya persoalan fikih semakin sulit. Padahal agama Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Islam itu mudah. Ya, Islam itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada yang membuat Islam itu sulit kecuali pasti dia akan ya dikalahkan oleh ya, sifatnya itu sendiri. Ini hadis Bukhari Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulannya adalah niat itu adalah bagian syarat sebelum sholat. Ya, amalan yang harus dilakukan sebelum kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, ya, dan usahakan sesaat sebelum takbiratul ihram kita luruskan betul-betul niat kita bahwa kita sholat zuhur misalnya karena Allah, ya, liwajhillah, ya, bukan karena mau dilihat ini mau dilihat itu. Masalah menghadap kiblat jadi ini jadi itu tidak usah. Dalam hati itu cukup, pokoknya saya sholat apa karena Allah, begitu, ya. Itu sudah cukup, tidak perlu dan tidak usah diucapkan. Itu dalam hati saja. Ya, bahkan sebenarnya meskipun kita tidak membahasakannya, ya, itu sudah jelas. Kita datang ke masjid tergerak mau sholat apa itu kan jelas. Ya, kita sudah lihat jam berapa, itu pasti sudah jelas waktunya mau sholat apa. Cuma supaya tidak diganggu oleh syaitan, jangan nanti pas sudah takbir baru kita berpikir ini sholat apa. Mending sebelum takbir, dan inilah yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Sebelum takbir diperjelas kita mau sholat apa, mau sholat sunnah kah, mau sholat wajib kah, ya sunnahnya sunnah apa, itu perjelas, ya. Jadi niat itu, fungsi niat Bapak Ibu sekalian membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi fungsi niat membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, ya. Fungsi yang lain membedakan antara yang mana ibadah, mana bukan ibadah. Mana ibadah, mana adat. Makan itu adat, kebiasaan. Tapi kalau niatnya diperbaiki untuk menguatkan kita ibadah, itu bisa juga bernilai pahala. Jadi niat itu punya fungsi menjadikan yang tadinya adat, kebiasaan menjadi sesuatu yang berpahala. Itu fungsi niat. Kemudian fungsi niat yang lain membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini penting untuk kita sebarkan kepada kaum muslimin, ya, bahwa niat itu sepakat para ulama, ya, tidak perlu untuk diucapkan. 4 mazhab sepakat. Hanya segelintir orang saja yang salah memahami perkataan Imam Syafi'i dan berkembanglah itu menjadi usolli dan seterusnya, ya, dan menganggap bahwa ini katanya lebih memperkuat, ya. Ini kan sudah benar niat itu di hati, tapi untuk memperkuat Ustadz diucapkan. Ya, ini lebih katanya lebih afdol. Itu keliru. Mohon maaf, saya sampaikan di forum ini, itu keliru. Mengatakan lebih afdol itu keliru. Kenapa? Berarti Anda sholatnya lebih afdol daripada Nabi. Berarti Anda sholatnya lebih afdol daripada sahabat. Berarti sholat Anda lebih afdol daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau mengatakan mengucapkan niat itu lebih afdol, ya, daripada hanya sekedar di hati, maka kita mengatakan sholat para ulama sebelumnya, sholatnya Nabi SAW tidak afdal atau kurang afdal. Oh, dia bilang, oh, beda lah kualitasnya. Mereka kan
ulama, ya. Jadi tidak sama menjaga niatnya. Ini salah satu alasan mereka. Tidak sama. Mereka itu tidak perlu ucapkan niat. Nabi tidak perlu ucapkan niat karena tidak mungkin digoda syaitan. Tapi kita ini keliru. Kalau alasannya begitu, kita ini bukan Nabi, kita ini bukan sahabat, maka kita harus mengucapkan, keliru. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak boleh ada rekayasa tambahan. Standar tertinggi dalam ibadah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu standar tertinggi. Ya, dan pernah saya sebutkan dalam forum ini, ada sahabat yang ingin puasa terus, tidak mau berbuka karena Nabi rajin puasa. Makanya kan, masa Nabi rajin puasa? Saya kalau begitu puasa terus, tidak mau buka. Masa Nabi rajin sholat malam? Kalau begitu saya sholat malam terus, tidak mau buka. Dia mau melebihi Nabi. Dia mau melebihi Nabi dengan alasan Nabi saja begitu, kita tidak boleh sama dengan itu, harus lebih. Maka Nabi menegurnya dengan mengatakan, "Ana atqakum, ana a'lamukum billah." Saya lebih paham tentang Allah dibandingkan kalian. Sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famar ragiba an sunnati, siapa yang tidak suka sunnahku, kata Nabi, falisa minni, maka bukan golonganku. Jadi standar ibadah tertinggi itu Nabi. Jangan ditambahkan melebihi apa yang telah dibuat oleh Nabi. Ya, karena itu berarti kita ingin mengalahkan beliau, sedangkan beliau sudah mengatakan ana atqakum, saya yang paling bertakwa. Nggak ada yang boleh lebih dari itu. Ya, ada orang yang mau puasa terus setiap hari, Nabi larang. Kok dilarang? Padahal kan bagus itu puasa terus. Begitulah Islam mengajarkan kita, bukan persoalan bagusnya, tapi ada standar. Nabi standar tertinggi, tidak boleh kita melebihi apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Faman ragiba an sunnati," siapa tidak suka sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku.